Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 kali ini. Kegelisahan Wali Kota Samarinda Syahri Jaang dengan situasi pandemi COVID-19 sungguh beralasan. Hampir setiap hari di kota yang dipimpinnya terjadi kasus kematian pasien terpapar virus corona. Pemakaman khusus untuk pasien terkena virus di Serayu Tanah Merah tercatat 68 jenazah sudah dimakamkan. Samarinda di zona merah, itu alasan pemerintah kota menurunkan kebijakan untuk menurunkan kasus penularan virus di kota tepian, mulai dengan mewajibkan warga menggunakan masker saat di luar rumah sampai pembatasan sosial kembali, di mana tidak ada lagi kumpul-kumpul dan keramaian sampai jam 10 malam. Angka kematian pasien tertular virus corona di Samarinda ikut menggelisahkan Wali Kota Syahri Jaang. Bahkan sudah ada 68 penguburan pasien COVID-19 meninggal dunia di pemakaman khusus Serayu Tanah Merah Samarinda. Hari ini tanggal 11 September 2020 kita melakukan prosesi pemakaman yang kedua dengan jumlah pemakaman sampai dengan saat ini berarti ini yang ke-68. Mari kita laksanakan giat ini secara seksama sesuai protokol COVID-19. Bahkan pernah ada 6 jenazah dikuburkan dalam rentang waktu sehari oleh tim penanganan Satgas COVID-19 Samarinda. Pada Jumat 11 September 2020 kemarin, sudah ada 68 jenazah yang dikuburkan dengan protokol COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini tanggal 11 September 2020, tepat pukul 17:30. Kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda melakukan prosesi pemakaman yang ke-68 terhadap jenazah dengan inisial G, usia 71 tahun, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam. Yang bersangkutan mulai dirawat di Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani pada tanggal 7 September 2020 dengan diagnosis pneumonia dan DM. Dan tadi pagi tepat pukul 10:49 tanggal 11 September 2020 dinyatakan meninggal dunia dengan status positif COVID-19. Saat ini kami sedang melakukan prosesi pemakamannya secara protokol COVID-19 di pemakaman umum Raudatul Jannah Serayu Tanah Merah Samarinda. Jumat 12 September kemarin adalah jenazah ke-68 yang diantarkan ke liang lahat dengan protokol COVID-19. Kegelisahan Wali Kota Syahri Jaang jika tingkat penularan dan kematian akibat virus corona terus meningkat. Bukan tidak mungkin berakibat pada petugas medis dan petugas pemakaman menjadi sangat kelelahan. Tim Kaltim TV melaporkan. Update pasien virus corona di seluruh Kalimantan Timur tanggal 11 September terdapat 2020 pasien berada dalam perawatan isolasi di rumah secara mandiri maupun di berbagai rumah sakit di Kalimantan Timur. Pandemi COVID-19 di Kalimantan Timur masih menunjukkan pelonjakan jumlah pasien positif baru. Update 11 September terdapat 153 pasien baru terkonfirmasi positif virus corona. Sementara yang sembuh 101 pasien dan meninggal dunia 3 orang. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim, Andi M. Ishak, mengakui terjadinya penambahan pasien yang dirawat di rumah sakit maupun secara mandiri hingga kumulatif ada 2020 orang. Dan yang masih dirawat hingga saat ini berjumlah 2020 kasus. Artinya kasus-kasus inilah yang masih dalam proses penyembuhan. Mereka terdiri dari kasus-kasus yang mulai tanpa gejala sampai dengan gejala berat, mulai melakukan isolasi secara mandiri di rumah, dan juga yang dirawat di rumah sakit karantina, dan juga beberapa di rumah sakit rujukan dengan kondisi sedang dan berat, dan juga mereka-mereka yang memiliki penyakit-penyakit komorbid.
Pasien terkonfirmasi positif dibolehkan dirawat di rumah sendiri, namun harus pada ruangan tersendiri dan dipisahkan dengan anggota keluarga yang lain. Mereka juga masih bisa bekerja dari rumah, namun dalam pengawasan dan protokol kesehatan yang ketat. Bagi pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah, untuk mengontrol dan juga mengukur suhu tubuhnya paling tidak 2 kali sehari, pagi dan sore, dan ini dilaporkan kepada petugas kesehatan terdekat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini ada mungkin petugas kesehatan yang ada di puskesmas atau mungkin yang ada di petugas kesehatan yang ada di tempat-tempat karantina, yang menjadi mereka yang memonitor perkembangan daripada pasien-pasien yang melakukan isolasi secara mandiri. Bagi mereka yang tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi ini, dan tentunya berdasarkan hasil penilaian daripada tim satuan tugas yang ada di wilayah PRT kelurahan yang dipantau dan dilihat langsung juga oleh petugas kesehatan dari puskesmas untuk melihat apakah memang kelayakan dari tempat tinggal penderita ini benar-benar memungkinkan untuk bisa dilakukan isolasi secara mandiri atau tidak mungkin, sehingga memang bagi mereka yang sudah terkonfirmasi dan kondisi rumahnya atau lingkungan tidak memungkinkan untuk dilakukan isolasi secara mandiri, maka pemerintah daerah punya kewajiban untuk menyediakan tempat karantina, memastikan mereka. Melonjaknya jumlah pasien terkonfirmasi positif mulai meresahkan pemerintah di 3 daerah di Kaltim, yakni Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara. Jika pasien terpapar virus semakin bertambah, dikhawatirkan rumah sakit dan tenaga medis tak mampu mengendalikan. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Dalam sehari, pada Jumat 11 September 2020 di Kota Samarinda terjadi 3 kematian pasien virus corona. Ketiganya dimakamkan oleh petugas Satgas Penanganan COVID-19 hingga mendekati tengah malam. Beginilah kerja yang dilakukan petugas pemakaman khusus untuk pasien virus corona yang meninggal dunia di Kota Samarinda. Mereka selalu siap siaga hingga ada pemberitahuan jika ada pasien positif yang perlu segera dimakamkan dengan protokol COVID-19 di pemakaman khusus Rayu Tanah Merah, Samarinda Utara. Hari Jumat 11 September 2020 lalu, para petugas yang memakai baju hazmat putih menguburkan 3 jenazah. Mereka bertugas sejak menjemput mayat saat masih berada di rumah sakit hingga mengangkat ke peti mayat ke dalam mobil dan kemudian membawa dengan mobil jenazah hingga ke pemakaman. Tidak cukup sampai di situ, jika pasien positif yang meninggal dunia beragama Islam, mereka juga turun mensolatkan dan memberi kata-kata pengantar seperti layaknya kematian biasa. Hanya saja, biasanya hanya ada beberapa pihak keluarga yang mendampingi karena mayat tidak boleh dibawa ke rumah duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini tanggal 11 September 2020, tepat pukul 23.00. Kami melakukan prosesi pemakaman yang ke-69 terhadap jenazah dengan inisial IRW usia 49 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam. Artinya ini pemakaman yang ketiga dalam 1 hari yang kami lakukan pada hari Jumat ini. Yang bersangkutan mulai dirawat di Rumah Sakit Dirgahayu pada tanggal 2 September 2020 dengan diagnosis bronchopneumonia. Dan tadi sore tepat pukul 17.00 tanggal 11 September 2020 dinyatakan meninggal dunia dengan hasil rapid testnya reaktif, IVA positif, swab sedang berproses sehingga yang bersangkutan berstatus probable COVID-19. Saat ini sedang berlangsung pemakaman secara protokol COVID-19 di pemakaman umum Rodatul Jannah Rayu Tanah Merah, Samarinda. Sedangkan untuk jenazah yang beragama selain Islam, petugas berusaha mencari pihak keluarga untuk bisa memuliakan keluarga mereka saat menuju tempat peristirahatan terakhir di liang lahat. Begitu juga jika jenazah harus dikremasi atau dibakar melalui tungku panas. Saat ini sudah 69 jenazah yang tercatat dikuburkan dan dikremasi di Serayu Tanah Merah, Samarinda Utara. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV.
Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menegakkan peraturan Wali Kota Samarinda nomor 43 tahun 2020 tentang wajib memakai masker dan sanksinya. Wali Kota Samarinda Syahri Jaang mengatakan menerapkan sanksi keras bagi para ASN atau aparatur sipil negara yang melanggar. Jika sampai 2 kali melanggar akan direndam di Sungai Mahakam. Menekan penyebaran virus corona yang semakin masif, Wali Kota memberlakukan sanksi tegas kepada warga, terlebih kepada ASN atau aparatur sipil negara yang mestinya menjadi panutan. Bagi ASN yang melanggar 2 kali, Wali Kota mengatakan diminta dikenakan sanksi rendam di Sungai Mahakam. Itu sudah kami buatkan komitmen. Pada saat sosialisasi 43, saya pimpin, dihadiri camat, lurah, dan OPD terkait, bahwa lingkungan pemerintah kota, ASN itu harus memberikan suatu contoh yang paling utama. ASN di lingkungan pemerintah kota Samarinda itu hampir 11.000. Nah, plus lagi tenaga kontrak, PTTH, PTTB, tambah guru. Mungkin ada hampir 17.000. Belum keluarganya. Ya, itu cukup banyak. Jadi kalau ASN di lingkungan pemerintah kota ada yang melanggar, pertama saya minta di push up. Melanggar lagi kedua saya minta direndam di sungai, karena di poskonya di Kodim. Selain itu kita periksa. Inspektorat periksa, itu adalah kondite. Menegakkan Perwali nomor 43 tahun 2020, Satpol PP dibantu Polri dan TNI juga sudah mulai melakukan razia di tempat-tempat umum. Wali Kota mengingatkan warga agar selalu memakai masker saat berada di luar rumah, termasuk juga para pendukung kandidat calon wali kota peserta pilkada. Wali Kota mengatakan sudah berkoordinasi dengan Bawaslu untuk bersikap tegas terhadap para calon peserta pilkada dan pendukungnya. Bagi yang tidak mematuhi protokol kesehatan dalam kegiatan pertemuan dikenakan sanksi. Ya, nanti dari Bawaslu juga ada, nanti dari kita, Sekda, saya juga hadir. Seluruh ketua tim sukses dan partai-partai pengusung harus ngikutin gitu. Ya, jangan jauhkan bala, jangan sampai ada klaster pilkada. Ini saya dapat informasi ada 2 calon kepala daerah yang positif. Saya dikirimkan video. Ya, di Kaltimnya ada 2. Karena sebelum tes kesehatan tuh yang paling awal tes COVID. Ya. Berbarengan dengan penerapan Perwali tentang kewajiban memakai masker, Polri dan TNI juga melakukan aksi membagi-bagi masker kepada masyarakat. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 2 pelaku pencurian sepeda di kawasan Balikpapan Timur berhasil diringkus pihak kepolisian. Pada 5 September 2020 lalu, kedua pelaku diketahui telah beraksi di 4 lokasi di kawasan Balikpapan Timur. Imran Syah 47 tahun dan Ahmad Kodrat 27 tahun digiring petugas kepolisian Polsek Balikpapan Timur pada Kamis siang. Keduanya dibekuk usai diketahui telah melakukan aksi pencurian 4 sepeda di kawasan Balikpapan Timur. Kedua pelaku yang merupakan warga Balikpapan Barat ini diringkus usai diketahui sebagai dalang pencurian sepeda di sejumlah lokasi di kawasan Balikpapan Timur. Sepeda hasil curian dijual pelaku melalui media sosial. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan kepolisian, kedua pelaku berhasil diringkus di 2 lokasi di kawasan Balikpapan Barat. Awalnya pelaku Ahmad Kodrat diringkus lebih dulu, yang berperan sebagai penjual barang hasil curian yang diposting di media sosial. Tak berselang lama, Imran Syah selaku eksekutor dalam aksi pencurian pun turut digiring ke Mako Polsek Balikpapan Timur, beserta barang bukti 3 unit sepeda hasil curian yang belum sempat terjual. Datang ke TKP untuk mengecek kebenarannya. Kemudian dari hasil olah TKP di lapangan, tim Osnal mendapatkan petunjuk-petunjuk, kemudian membuka
media sosial. Ternyata di dalam media sosial ada salah satu sepeda yang dijual. Kemudian tim operasional mencoba mentelusurin dan menanyakan kepada pelapor benar apa sepeda tersebut pemiliknya. Di mana pemilik tersebut nyata benar. Kemudian tim operasional Jatantras Lewang Timur mengecek melakukan transaksi. Di mana itu terjadi pada hari Jumat tanggal 5 September 2020. Kemudian atas kerja kerasnya tim operasional Polsek Waliguntur mendapatkan pelaku sebagai itu seorang 4 penada 480 pasalnya. Kemudian hasil penelusuran dari AK kemudian didapatkan salah satu lagi tersangka yaitu IM ya. Kemudian melakukan penelusuran dan pencarian barang bukti, di mana mencari barang bukti terdapat dapat 3 barang bukti, kemudian yang 1 masih dalam pencarian. Itu memang jalan nyari ya atau gimana? Keliling ya. Memang diincar sepeda ya? Ya karena pakai peta aja kita keliling cari sepeda. Ya, cari sepeda ya. Itu rencana dijual di mana? Dijual sama orang-orang. Oh, dilawakan gitu? Enggak, Enggak sama orang-orang kampung. Jualnya di mana, Mas? Di Enggak kampung-kampungan ngerti ya? saya jualnya, yang jual teman saya. Oh gitu. Rencana uangnya dipakai untuk apa? Bayar uang rumah. Mau bayar rumah ya? Iya. Kedua pelaku kini harus mendekam di sel jeruji. Keduanya disangkakan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Polda Kaltim beserta jajaran membagikan masker kepada pedagang pasar Balikpapan Permai. Sebanyak 58.500 masker dibagikan kepada warga. Kepolisian daerah Kalimantan Timur pada Kamis pagi membagikan masker di kawasan pasar Balikpapan Permai. Pembagian masker dilakukan kepada para pedagang pasar, sopir angkot dan warga sekitar pasar. Sebanyak 58.500 masker dibagikan kepada masyarakat. Kapolda Kaltim beserta Wali Kota Balikpapan mengingatkan agar terus menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Dengan pembagian masker yang dilakukan oleh Polda Kaltim untuk mendorong masyarakat betul-betul melakukan disiplin protokol kesehatan, selain razia masker yang dilakukan di mana saat ini Balikpapan menghadapi COVID-19 yang sangat masif. Mabes Polri dan seluruh jajaran Polda, termasuk kita di Kaltim ini, melaksanakan pembagian masker secara serentak, kemudian sekaligus kita mengkampanyekan untuk menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Nah itu, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Dalam rangka apa? Kemarin hasil evaluasi pada saat pendaftaran calon bupati, calon wali kota, itu didapatkan data bahwa ada lebih dari 50 calon bupati yang positif terkonfirmasi COVID-19. Kemudian dalam acara-acaranya itu banyak sekali terjadi kerumunan yang akhirnya dikhawatirkan bisa menimbulkan klaster baru. Terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia, terutama di Kalimantan Timur, Bapak Kapolda yang melaksanakan ini kan serentak seluruh Indonesia dan sangat penting karena dalam ini kan masih kita operasi masker. Jadi dengan pembagian masker ini mendorong masyarakat betul-betul disiplin menggunakan masker, bagian dari protokol kesehatan karena ini kita menghadapi COVID-19 yang sangat masif. Sementara itu, warga mengapresiasi pembagian masker yang dilakukan oleh Polda Kaltim dan jajaran untuk guna mencegah penyebaran COVID-19 di Balikpapan.
Kalau tanggapan saya sih kan semakin hari itu ya semakin kadang-kadang semakin naik, kadang-kadang semakin turun. Tapi kan ini diadakan yang jam-jam malam gitu kan juga bisa mengurangi. Ya semoga seterusnya bisa mengurangi sih. Dengan adanya pemberian masker ini bisa mengurangi juga ya? Insya Allah bisa. Warga Balikpapan berharap dengan adanya pembagian masker yang dilakukan oleh Polda Kaltim dan jajaran, COVID-19 bisa berakhir. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila! Akibat COVID-19 merebak di Balikpapan, sejumlah lapak ikan di pasar Balikpapan Permai tutup karena merugi akibat pengunjung pasar yang sepi. Berikut informasinya. Sejumlah lapak pasar ikan di pasar Balikpapan Permai tampak kosong dan kusam lantaran ditinggal pedagang dikarenakan merugi selama COVID-19 melanda dan saat ini memilih menjadi tukang parkir. Pedagang ikan di pasar Balikpapan Permai ini mengeluh lantaran sepinya pembeli yang datang untuk berbelanja ikan. Hal ini terjadi sejak COVID-19 melanda kota Balikpapan dan berdampak pada pendapatan pedagang. Dalam seharinya hanya bisa meraup untung sekitar Rp500.000, berbeda saat sebelum COVID-19 bisa menghasilkan jutaan rupiah dalam satu harinya. Saat ini hanya beberapa pedagang ikan yang bertahan, meskipun terkadang merugi lantaran ikan tidak laku. Pembeli banyak yang takut orang turun-turun ke pasar kan, jadi pembeli ya berkurang. Jadi sehari berapa bisa dapat uang? Ya dulunya itu sekarang omset sekarang ibaratkan dulunya 100%, sekarang menjadi 30%. Jadi ini ikan banyak, pembeli yang kurang ya? Ya ikannya banyak, kalau ikan banyak. Cuma pembelinya, jadinya pedagang ya ambil seadanya aja ya. Kalau dulu biasa berapa om? Kalau dulu bisa kita habiskan kalau 3 macam ya sekitar 1 pikul lah. Ya sekarang ini 1 macam paling 15 kilo. Itu pun kalau bisa habis 15 kilo. Itu sejak COVID ini ya? Iya sejak COVID. Soalnya kan bagaimana? Kalau masuk barang rugi terus. Ini dia pergi cari kerja lain. Jadi sekarang jadi tukang parkir dia. Jadi tukang parkir sekarang Mas? Ya jadi tukang parkir sekarang. Karena rugi terus jualan ya? Kalau masuk kan bukan istilahnya bagaimana? Kalau masuk kan rusak bayar utang terus. Itu aja banyak utangnya. Itu akibat ini sepi pembeli ya? Makanya diangkat lah. Mana kalau orang bertahan rugi terus. Om sendiri gimana? Kalau Om sendiri gimana? Kalau Om sendiri gimana? Ya ada aja, bertahan aja kita. Para pedagang berharap agar COVID-19 di Balikpapan bisa segera berakhir sehingga penjualan ikan dan pengunjung pasar tetap ramai serta perekonomian kembali tumbuh. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian redaksi 33 kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak dan saksikan melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Untuk bisa mencegah penularan COVID-19, terapkan physical distancing, selalu menjaga kebersihan tangan dan gunakan masker yang tepat. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.